kembali lagi di channel Divisi Produk yang akan selalu membahas tentang dunia desain produk. Nah, seperti kalian lihat di sini kan ada gambar hasil desain yang dulu pernah saya buat. Ini filenya Corel ya, nanti saya bagikan di deskripsi ya untuk bisa kalian download. Nah, kita akan utak-atik ini desain ini kita akan utak-atik lagi untuk kita dirubah ya, tampak depannya itu kita rubah karena saya juga kalau misalkan bikin model itu biasanya tampak depannya aja yang dirubah, terkecuali kalau misalkan beda bentuk ya. Ini kan ransel, terus ada selempangnya, waistbagnya, tas hikingnya, itu beda-beda. Kalau misalkan masih sejenis ransel yang kayak gini, biasanya saya yang dirubah depannya aja. Nah, sekarang kita akan rubah depannya aja ya. Ini kita ungroup, ini udah di ungroup ya, jadi masih file mentah ya, jadi bisa diutak-atik, jadi nggak permanen ya. Nah, ini kita akan membawa aja ke sini nih. Nah, yang ini nanti akan jadi bahan perbedaan ya, sejauh mana yang kita rubah dari desain yang ini gitu, sejauh mana perubahannya. Nah, kita akan buat ulang desainnya. Nah, kita ini kesiniin dulu, nanti kalau butuh kan kita bisa ambil lagi gitu. Biar cepat ya bikin desainnya, jadi biar nggak terlalu lama. Kalau kalian pengen ada yang pernah saya upload video sebelumnya, yang dari gambar sampai sketsa sampai jadi desain seperti ini, itu ada kurang lebih durasinya hampir 1 jam ya, tapi kalian akan puas nontonnya. Jadi dari awal sampai akhir gitu. Jadi kalian kalau misalkan nonton sampai selesai, saya pastikan bakal cepat bisa lah gitu. Ini untuk pemula ya, bukan untuk yang udah pro, karena mungkin hasil desain yang saya buat ini juga masih ada revisinya gitu. Jadi saya juga masih belajar ya, kita belajar bareng-bareng. Nah, kita akan modifikasi yang tadi depan tampaknya seperti ini, kita akan rubah ya, jadi beda. Nah, kita akan buat garis untuk saku depannya ya, yang kita bikin simple aja ya, biar nggak terlalu lama, simple tapi kelihatannya mewah gitu, elegan gitu, jadi enak dipandang gitu. Nah, daripada ribet, kelihatannya gimana ya, jadi kan saya biasanya bikin desain itu yang simple-simple gitu, jadi nggak suka bikin yang ribet-ribet, simple tapi elegan gitu kelihatannya. Nah, kesini usahakan ya, harus kalau misalkan ini garis ini harus kotak ya, jadi jangan ini ketemu sini terus ini ketemu sini, jangan gitu ya, nanti suka bocor. Jadi kalau misalkan diwarnainya jadi ngeblok semua. Nah, coba ini tuh jadi kayak gitu kan. Nah, usahain jadi harus full ya kalau misalkan mau bikin kotak, dari sini ke sini ke sini, nyambung lagi ke sini ya. Nah, gitu. Coba ya, ini kita kesiniin dulu, apakah dari sini bisa diwarnai. Nah, ini bisa kan tuh. Kadang ini juga udah bikin kotak, dia ngeblok seperti ini ya,
Makanya saya geser ke sini biar biar nggak kemana-mana gitu, ngeblok warnanya gitu. Biasanya ini ada yang bocor jadi kurang apa, jadi nggak ketemu ya. Jadi biasa ngecek ngecek apa garis garis bocor itu dari sini nih. Kalau ada tandanya merah itu bocor, tapi ini enggak ya. Kalau misalkan ada tandanya merah gitu itu pasti bocor, tapi ini enggak. Tapi nggak bisa ya, tuh pasti, tapi masih bocor gitu. Jadi udahlah, yang udah, kalau misalkan udah bikin garis gini, ini seleksi terus kesiniin, klik kanan, terus ini hapus, ini hapus, ini hapus, ini hapus. Jadi warnainya di luar ya, jangan di dalam tas ini ya. Kalau misalkan di sini kan bisa tuh, mau warna apa juga bisa. Ini kan yang udah kita warnai hitam aja. Nah, kita tempelin di sini. Nah, terus kita garisnya samain. Nah, gitu. Nah, saya pengen di sini itu ada saku sleting ya. Jadi kita akan bikin garis apa? Bikin garis di sini ketemu sini. Nah, kita bikin outline jahitan ya. Ini terus warnanya kasih kita abu biar kelihatan. Di sini ukurannya pakai 10 aja biar kelihatan ya ada garis jahitannya itu. Nah, di sini kita pakai volume ya, jahitan buat, jadi si tas ini kalau misalkan ada jahitan seperti ini, jadi tas ini enggak flat ya, jadi agak kembung gitu, jadi buat volumenya gitu. Jadi ini kan, ini jahitan ya. Kalau misalkan di jaket itu biasanya disebutnya kupnat. Kalau misalkan di tas, di produksi tas itu biasanya dijahitnya, dibilangnya pincuk, buat supaya ini ada volumenya gitu, biar nggak flat gitu tasnya, biar nggak datar. Nah, ini kan agak tipis ya, jadi kita kasih 10 lagi. Nah, kita biar kelihatan aja pincukannya. Nah, kita kanan, terus klik kanan lagi, kita duplikat biar presisinya, jadi kita nggak bikin ulang ya, biar sama aja tingginya. Nah, kita ke pojokan sini. Nah, itu terus kita bikin garis lagi untuk jahitannya di sini. Oh, salah, ini salah, saya pakai apa, tripline curve ya, karena lebih simpel dan lebih gampang aja gitu. Kita kasih warna abu ini aja biar kelihatan. Terus kita duplikat lagi, klik kanan, kita geser ke sini lagi ya. Nah, gitu. Terus kita ini polos ya, nanti bisa kita tambahin sablon yang ini nih. Nah, biar lebih bagus gitu. Nah, sablonnya seperti ini aja, kita tempatin di sini aja. Nah, bisa. Nah, gitu. Di sini juga ada aksesoris yang cantelan buat gantungan kunci ya di sini. Nah, kita ambil. Nah, ini talinya untuk tempelan cantelannya ya. Nah, nah gitu. Sekarang kita kasih sletingnya, kepala sletingnya ya, buat buka sletingnya. Nah, ini duplikat aja ke sini, kita tarik, klik kanan. Nah, kita ini bikin lurus aja, terus kita crop aja ya, karena ini kan di belakang jahitan ini ada resleting, jadi ketutup sama bahan yang ini ya. Nanti kalau misalkan dijahit, ini ada bahannya, terus di bawahnya ada sleting ya. Nah, kita crop aja yang ini, bentar. Nah, seleksi dulu terus crop ya, panjang seperti itu. Nah,
jadi kelihatan ada cantelannya ya. Nah, jadi kelihatan gitu. Oh, berarti di sininya ada saku yang gitu. Nah, kita yang ini hapus aja karena gak akan kita pakai lagi. Nah, gitu. Nah, kita apa? Bedain ya. Tuh. Bedakan ya. Ini sama ini. Nah, kita hapus aja yang ini ya. Tunggu. Nah, ini kesiniin dulu. Nah, terus ini kesiniin dulu. Terus seleksi, terus hapus yang ini. Nah, kita simpan aja di sini. Nah, itu. Nah, kan sobat, kelihatan ya ada perbedaannya ya. Simple tapi elegan ya. Tuh. Kalau misalkan untuk desain belakangnya itu hampir-hampir sama ya. Kalian bisa tambahin di sini misalkan ada sambungan, di sini ada sambungan lagi, terus pakai aksesorisnya lagi. Terus ini jahitan badan belakang untuk busanya seperti ini. Kalau misalkan kalian ada ide kreatif yang lebih bagus ya terserah kalian ya. Tinggal hilangin aja terus pakai garis lagi. Nah, ya mudah-mudahan video ini bermanfaat ya untuk kalian, bisa jadi bahan untuk belajar gitu. Jadi kan saya juga masih belajar gitu, masih masih belum profesional ya, masih banyak revisi gitu. Jadi kita akan sama-sama belajar ya gitu. Kalau misalkan kalian mau request mau bikin desain tas flashback boleh, terus selempang mau buat ke gunung gitu yang hiking gitu ya boleh gitu, kita akan bikin lah. Biasanya saya kan seperti yang terlihat di gambar ini bikinnya yang simple-simple aja gitu, jadi jarang bikin yang ribet-ribet gitu. Nah, ya mungkin sampai di sini aja ya kita bikin pembahasan desain tas yang ini, yang kita dirubah sedikit. Nanti next video kita akan bikin dari nol lah, bikin tas waist bag mungkin dari nol, dari sketsa sampai jadi sebuah gambar seperti ini ya. Makanya kalau misalkan kalian suka dengan video ini, kalau merasa bermanfaat, saya mohon dukungannya, like and subscribe ya, karena kalau misalkan video ini bermanfaat, kalian juga kan nggak akan rugi ya, biar saya tambah bersemangat gitu bikin video-video selanjutnya ya. Oke, sip. Terima kasih.